Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linda Asmara nih, Kepala Madrasah Aliyah Subono Mantofani. Pada kesempatan ini akan menyampaikan kultum Ramadan yang saya ambil dari buku Awareness of Ramadan karangan Nanang Qasim Yusuf yang biasa kita kenal dengan Coach Nakoy. Salam kesadaran Indonesia, sahabat great. Pada kesempatan ini saya ambil tema jika pisau diasah oleh batu, bagaimana dengan manusia? Menarik ya tema ini. Mari bersama kita simak. Sesungguhnya Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Surat At-Tin ayat 4. Manusia adalah ciptaan Allah yang paling sempurna. Ia adalah masterpiece. Manusia yang sadar adalah manusia yang menyadari siapa hakikat dirinya. Dalam Islam, manusia takwa adalah manusia yang menyadari betul bahwa menurut grand design Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia berada di puncak bagian kerucut ciptaan Allah, sedangkan ciptaan lainnya hanya berada di bagian bawah. Dengan sendirinya manusia mampu memandang ciptaan lain sebagai hal yang nisbi, relatif dan rendah. Dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang layak dan patut disembah. Itulah yang dimaksud pengertian tauhid yang membebaskan manusia dari belenggu dalam dirinya. Allah sangat murka kepada orang yang merasa layak disembah. Padahal kebesaran dan kemuliaan semuanya hanya milik Allah. Dalam hadis qudsi, Allah berfirman, "Keperkasaan dan kemuliaan itu ibarat kainku. Keagungan dan kebesaran itu ibarat selendangku. Barang siapa berusaha menyamai aku sedikit pun, niscaya akan kusiksa." Hadis riwayat Muslim dari Abu Sa'id dan riwayat Samuel. Bulan Ramadan adalah bulan yang melatih kita agar melepaskan belenggu-belenggu hati dan jiwa yang selama ini membuat kita menjadi manusia rendah. Tarikan-tarikan nafsu yang kuat kepada materi dan kemilau dunia membuat kita memiliki kebutaan nurani. Puasa membuat nurani kita terobati pelan-pelan dari kebutaan menjadi cahaya yang terang benderang. Perlunya sebuah proses asahan diri agar lebih tajam dan berkualitas. Seperti sebuah pepatah mengatakan, pisau diasah oleh batu. Bagaimana dengan manusia? Manusia perlu juga diasah agar dapat menjadi manusia di atas rata-rata, menjadi makhluk mulia dan orang besar yang berguna untuk bangsa dan negara, dan mungkin untuk agama. Ada salah satu aforisme yang menarik untuk tema Awareness of Ramadan kali ini. Coba kita bayangkan ketika pisau diasah oleh batu. Seandainya pisau dapat bicara, mungkin pisau akan menangis, teriak, atau mungkin marah ketika dia ditekan, digosok-gosokkan di atas permukaan batu asah yang keras. Hal itu sangat menyakitkan. Anda tahu apa yang terjadi? Pisau yang sering diasah oleh batu asahan dan tajam akan digunakan menjadi benda yang sangat tajam. Serupa dengan pisau, demikian juga halnya manusia. Namun manusia bukan diasah oleh batu,
manusia diasah oleh manusia lainnya. Mari kita renungkan, kita tafakuri, berapa banyak orang yang kecewa, berapa banyak orang yang membuat kita sedih, berapa banyak orang yang membuat kita marah, berapa banyak orang yang membuat kita sakit hati, dan berapa banyak masalah yang datang justru di bulan Ramadan ini. Apakah semua itu menjadi kita tumpul? Atau bahkan menjadi kita pribadi yang sangat tajam maupun mapan? Atau kita menjadi sangat mulia? Ternyata baik pujian atau cacian adalah sarana untuk mengasah seseorang menjadi manusia di atas rata-rata. Banyak orang berhasil melewati cacian, makian, dan hinaan, namun gagal karena pujian. Ada pula yang karena pujian menjadi semakin kuat, namun ketika jatuh oleh cacian dan fitnahan, dia malah memilih menyerah. Jangan menyerah dalam kesempatan di bulan Ramadan ini, karena orang yang menyerah dalam Al-Quran dikatakan orang-orang yang putus asa. Dan orang-orang yang putus asa adalah orang-orang yang kafir, orang-orang yang mengingkari, orang-orang yang mengkufuri, orang-orang yang tertutup oleh cahaya-cahaya ilahi. Dalam Al-Quran, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah, melainkan orang-orang yang kafir. Jadi, orang-orang yang berputus asa adalah orang-orang yang kafir. Dalam bulan suci Ramadan ini, kita seharusnya justru bersemangat untuk menepis keputusasaan. Kita selayaknya semakin optimis meskipun banyak gesekan, hinaan, dan cacian. Kita justru hendaknya mengucapkan terima kasih ya Allah atas segala-galanya. Karena saya percaya semakin Anda diasah oleh manusia, semakin Anda tajam secara emosional, spiritual, dan kualitas yang lain, sehingga Anda dapat menemukan kebahagiaan dalam hidup Anda. Itu tadi sekilas ulasan dari salah satu tema yang ada dalam buku Warners of Ramadan karya Nanang Kosim Yusuf atau Coach Nakon. Sahabat yang great, terima kasih. Semoga kita masih diberi kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat. Salam dari Jombang Ciputat, saya Linda Asmarani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.